Ini ada pertanyaan. Ini 4 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, ilmu sihir itu apakah hakiki? Yang kedua, apakah orang awam itu bisa melihat kalau orang itu kena sihir atau tidak? Yang ketiga, surat An-Nas dan Al-Falaq itu apakah bisa menangkal sihir? Yang keempat, Rasulullah itu apakah mengajarkan? Jadi ilmu sihir ini bukan hakiki ya, tapi idhofi. Jadi bisa bersentuhan dengan manusia dan bisa dirasakan. Kalau malaikat itu nggak bisa. Jadi kalau seseorang itu mampu melihat jin, tapi kalau melihat malaikat nggak bisa. Kecuali kalau orang itu sudah meninggal, nah itu baru bisa. Kalau orang awam ya itu memang nggak bisa melihat kalau orang itu terkena sihir atau enggak, itu nggak bisa. Jadi kalau orang awam itu bisa melihat ya memang orang itu ya sudah dibuka mata batinnya. Jadi mata batin orang awam itu dibuka dan diisi dengan ilmu-ilmunya. Orang pintar itu tadi dibaca-bacakan surat tertentu, ditempelin ke mata atau dipegang ya. Nah, kemudian dia baru bisa melihat. Nah, itu titipan. Jadi ilmu jinnya itu sudah mengunci dengan mata dia. Nah, dia bisa melihat makhluk-makhluk itu. Karena interaksinya ya seperti itu. Kalau Rasulullah itu ya, kalau mengajarkan tidak ya, tetapi di dalam Quran itu sudah dijelaskan beberapa ayat untuk menangkal sihir. Ada tanda kutipnya ya. Jadi surat An-Nas dan Al-Falaq itu tidak bisa serta-merta bahwa ayat itu penangkal sihir. Tidak seperti itu. Ayat ini kan doa ya. Ya, kita ini kalau berdoa pada Allah misalnya, ya Allah selamatkanlah aku dalam perjalanan nanti. Nah, nanti itu terserah Allah. Nanti dalam perjalanan itu diberikan keselamatan atau kecelakaan, itu terserah Allah. Itu haknya Allah. Jadi persoalan nanti Allah itu menyelamatkan atau tidak, itu haknya Allah. Jadi nggak bisa umpamanya setelah baca surat An-Nas dan Al-Falaq sihir itu nggak bisa masuk, itu ya nggak bisa. Jadi belum bisa dikatakan seperti itu, dan itu tidak bisa menjadi satu garis besar bahwa kemudian Allah itu langsung mengabulkan bahwa dengan membaca surat itu nanti orang itu bisa tidak kena sihir, itu nggak bisa. Yang dilihat Allah itu untuk mengabulkan doa seseorang itu ya amal solehnya. Jadi imannya dan amal solehnya. Jadi kalau dia sudah beriman, imannya bagus dan amal solehnya banyak, ya terkabul. Makanya nggak semua orang baca surat An-Nas Al-Falaq itu, pokoknya setiap orang yang baca surat An-Nas Al-Falaq itu nanti bisa tidak kena sihir, nggak bisa seperti itu. Ini kan doa, ya terserah Allah, nanti haknya Allah itu. Jadi orang ini baca surat Al-Falaq, An-Nas Al-Falaq, dibaca sihir bisa kena atau sihir nggak bisa masuk, itu haknya Allah. Ya baca saja surat An-Nas Al-Falaq ini, niatkan, niat patuh perintah Allah. Saya baca surat ini kan doa ya, saya niat berdoa karena Allah. Ya gitu aja. Nanti terserah Allah. Jadi kena atau enggak kena sihir itu terserah Allah. Jadi bukan berarti setiap baca surat An-Nas Al-Falaq itu orang itu bisa tidak kena sihir, enggak seperti itu. Ya ada yang tidak bisa kena sihir, ada yang masih kena sihir. Itu tergantung doanya masing-masing orang ya. Kalau Allah itu langsung mengabulkan, ya baca surat ini kan diniatkan untuk doa ya. Doanya langsung dikabul ya bisa, atau ditunda ya bisa. Jadi jangan beranggapan ada kepastian nanti baca surat ini pasti saya akan terhindar dari sihir. Nggak bisa seperti itu. Ini haknya Allah, terserah.
Jadi baca surat ini, An-Nas Al-Falaq ini, kena sihir atau tidak kena sihir itu haknya Allah. Dan sihir itu bisa masuk ke orang itu yang nggak sembarangan, itu semua atas izin Allah akibat dari kesalahan orang itu. Jadi sihir itu bisa masuk karena rusaknya iman dan amal. Tapi kalau kita melihat orang yang kena sihir itu juga nggak boleh suudzon. Wah, orang ini kena sihir, jangan-jangan imannya rusak, amal solehnya juga rusak, nggak boleh. Karena bisa saja sihirnya itu karena ujian juga bisa. Jadi kalau karena ujian, ya ini untuk menguji sabar apa enggak. Kalau ujian biasanya nggak lama. Tapi kalau kena sihirnya itu bukan ujian, itu biasanya lama. Dan ini ada orang itu yang nggak percaya sama sihir. Ada orang muntah-muntah itu yang keluar paku. Sihir itu nggak ada, itu kerjaan orang yang curang ya istilahnya, dukun yang curang. Enggak, sihir itu memang ada, dan itu keterangannya ada dalam surat Al-Baqarah. Jadi orang yang kena sihir itu bisa merasakan sakit. Jadi orang sakit itu kena sihir itu bisa, atau sakit itu memang karena melakukan akhlak yang kurang baik, itu juga bisa. Jadi seperti orang sakit gatal-gatal ya, bertahun-tahun, itu bisa karena ilmu musyrik, bisa karena kena sihir juga bisa, atau ujian. Jadi kalau kita ini nggak tahu persis ya sudah, biar nggak suudzon, anggap saja itu ujian, mudah-mudahan bersabar, nanti derajatnya naik di sisi Allah, ya gitu aja biar nggak dosa.